Dari Jalan M Sanggaji nomor 41 Yogyakarta, 101,3 Star FM Inspiring Sound. Hai, selamat pagi Star Lovers. Velogia Swarman sudah hadir lagi nih di program Bincang Jogja di hari ini bersama Balai Pengelolaan Kawasan Sumbu Filosofi Daerah Istimewa Yogyakarta. Star Lovers, kalau kita lihat nih informasi yang beredar juga bahwasanya perkiraan di akhir tahun untuk Natal dan Tahun Baru nampaknya Jogja bakal dibanjiri kembali ya oleh beberapa pengunjung, salah satunya wisatawan. Karena memang situasinya kalau kita lihat daerah istimewa Yogyakarta sendiri kan selain kaya akan tempat-tempat wisata gitu kan, ini juga kaya dengan berbagai macam hal seperti budaya, seni, bahkan juga beberapa kawasan-kawasan yang kayaknya perlu sekali dikelola dan dilestarikan lebih lanjut, Star Lovers. Dan salah satunya yang mungkin kita sering dengar juga ada kawasan Sumbu Filosofi ya, Star Lovers ya. Nah, buat Star Lovers nih yang masih bingung-bingung tentang apa sih kawasan Sumbu Filosofi itu, atau seperti apa pengembangannya, upaya merawatnya gitu kan, hingga terjadi harmonisasi antara seni dan kawasan tersebut. Nanti kita akan dengarkan jawabannya Star Lovers, dan kita akan cari tahu dengan salah satu narasumber pagi hari kita di studio Star FM yang sudah hadir bersama kita. Selamat pagi, sudah ada Bapak Dr. Andes Arianto Hendro Suprantoro, Kepala Balai Pengelolaan Kawasan Sumbu Filosofi Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat pagi Pak Hendro. Selamat pagi Mbak, selamat pagi Star Lovers. Gimana Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Mbak, Alhamdulillah. Sehat-sehat nih. Semoga Bapak dan juga Star Lovers hari ini sudah siap untuk kita bersama-sama mendengarkan cerita-cerita nih ya Pak ya, yang berkaitan dengan kawasan Sumbu Filosofi yang ini merupakan tugas juga dari Pak Hendro nggih Pak. Yang sudah berapa tahun nih Pak berarti Bapak bertugas di BPKSF ini sendiri? Saya belum lama ya di BPKSF, baru bulan Mei tahun ini, dan ini belum genap setahun saya melaksanakan tugas di balai. Nah, Balai Pengelolaan Kawasan Sumbu Filosofi sendiri baru aktif dan melakukan tugas-tugas itu dibentuk di tahun 2021. Baik. Jadi saya ditugasi sebagai kepala balai yang ketiga. Yang pertama Budian Laksmi yang sekarang menjabat Kepala Dinas Kebudayaan. Kemudian ada Pak Agung, sekarang Kepala Bidang Pelestarian Pengembangan Warisan Budaya. Dan yang ketiga saya ini, jadi saya ketiban sampur untuk melakukan tugas-tugas yang sangat mulia ini. Betul, banyak tugas ternyata ya Pak ya. Jadi orang ketiga di Star Lovers, tapi orang ketiga dalam ranah positif yang terus menumbuhkan juga beberapa tugas ya Pak yang masih terus harus dilakukan. Oke, jadi sebelum kita melanjutkan tentang BPKSF juga dengan segala tugas dan kerja-kerjanya gitu Pak, kita akan ajak dulu Star Lovers untuk bergabung bersama kami baik di nomor 0818621013 atau juga di Instagram kami di @starjogjafm. Kembali lagi nih Pak Hendro, karena Pak Hendro tadi udah kasih intermezzo mengenai sudah berapa lama sih BPKSF itu ada, kemudian juga siapa aja yang juga ternyata sudah berkecimpung gitu ya Pak ya, yang punya tugas. Tapi kita pengen tahu dulu nih Pak, sebetulnya menurut Pak Hendro sendiri atau menurut juga beberapa hal yang berkaitan dengan BPKSF gitu, sebetulnya apa sih yang masyarakat harus pahami itu Pak mengenai arti penting dari adanya Sumbu Filosofi itu sendiri? Monggo. Baik. Banyak yang kemudian memberi pemahaman tentang apa itu sumbu filosofi, dan saya kira itu sah-sah saja. Tetapi kami di pemerintah itu mendeskripsikan sumbu filosofi sebagai kekayaan budaya yang berupa sumbu poros yang menghubungkan antara penanda-penanda penting dari mulai Panggung Krapyak, Keraton, dan Tugu Yogyakarta, yang di dalamnya mengandung filosofi-filosofi yang ditanamkan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono pertama atau Pangeran Mangkubumi waktu itu dalam membangun landscape kota Yogyakarta. Nah, yang terpenting di dalam konteks ini adalah nilai-nilainya itu. Nilai filosofi sangkan paraning dumadi manunggaling kawula Gusti dan Hamemayu Hayuning Bawono itu menjadi satu kesatuan di dalam konteks penanda maupun nilai di dalamnya. Maka kemudian kalau kita bicara masyarakat seperti apa, mungkin masyarakat sekarang harus mulai memahami bahwa kemudian Yogyakarta itu dibangun atas landasan filosofi yang sangat mulia. Bagaimana kemudian filosofi sangkan paraning dumadi itu menjadi sebuah kayak kompas istilahnya, jadi arah gitu kehidupan. Jadi kemudian masyarakat Jogja itu harapan dari Sri Sultan Hamengkubuwono pertama itu bagaimana kemudian masyarakat memahami
sangkan paraning dumadi, dari mana dia berasal dan kemana akan kembali. Dengan demikian maka kemudian itulah paripurnanya seorang manusia atau manusia itu, sehingga kemudian dalam menjalani kehidupan tentu saja kita menjadi manusia Yogyakarta yang hari ini kita kenal karakter manusia Yogyakarta yang sangat sopan santun, menghargai, toleran dan sebagainya, dan hal-hal baik yang saya kira kalau kita belajar sejarah pembentukan Yogyakarta, maka Pangeran Mangkubumi itu sudah menanamkan itu semenjak kemudian pertama kali Yogyakarta ini dibangun. Saya kira kalau kemudian kita memahami itu semua, mudah-mudahan Yogyakarta akan semakin hidup sejahtera dan bahagia gitu. Itu jadi kunci juga ya Pak ya. Ternyata bagaimana untuk secara pemikiran itu sudah progresif ya Pak dari dulu untuk menjalani sebagai dasar kehidupan itu sebenarnya simple tapi panjang seperti itu ya Pak ya. Dan kayaknya ini juga mungkin perjalanan untuk penetapannya juga apakah sepanjang dari nilai-nilai yang kita lakukan atau gimana nih Pak? Ya, saya kira memang diskusi tentang sumbu filosofi, saya mendapatkan informasi dari almarhum Bapak Purwatmadi waktu itu bahwa memang sudah ada tahun 85, tahun 80-an itu ada diskusi-diskusi tentang penanda-penanda atau filosofi-filosofi yang ada di Yogyakarta. Nah, ketika kita bicara tentang pengajuan ke warisan dunia ke UNESCO, maka kemudian upaya yang sangat serius kita mulai pada tahun 2014, di mana kemudian kita melakukan studi, diskusi terpumpun, kemudian penyusunan dosier dan manajemen plan, dua dokumen yang sangat dibutuhkan ketika kita mau menginskripsi situs warisan dunia ke UNESCO. Nah, 2017 itu baru kita masuk dalam tentatif listnya UNESCO. Jadi selang 3 tahun baru bisa masuk. Itu pun baru masuk di daftarnya lah kira-kira begitu. Nah, 2018 kita mulai kemudian dosier dan manajemen plan itu kita ajukan ke UNESCO dan ada perbaikan-perbaikan sampai dengan kemudian tahun 2023 itu disidangkan. Jadi tanggal 18 itu sidang. Jadi sidangnya itu kemarin juga kita siarkan live dari Riyadh, Arab Saudi itu. Dan tidak berlangsung lama karena memang kita sudah sangat siap menyiapkan dokumen-dokumen persyaratannya, dan dari beberapa negara juga tidak banyak, bahkan tidak ada yang mempermasalahkan itu. Nah, tanggal 24 September UNESCO mengeluarkan piagam pengakuan sumbu filosofi sebagai warisan dunia dengan nama The Cosmological Axis of Yogyakarta and its Historic Landmark. Oke, jadi masuknya kategori apa Pak? Kalau bahasa kita kesehariannya biar tahu kalau ditetapkan sama UNESCO, akhirnya sumbu filosofi itu masuk warisan budaya kategori apa nih Pak? Ada kategorinya atau seperti apa nih? UNESCO itu hanya membagi ada situs warisan dunia itu yang dibentuk karena alam dan karena manusia. Nah, ini yang kemudian masuk di dalam yang manusia tadi. Jadi ini adalah sebuah makanya kita menyebutnya di dalam regulasi itu adalah kekayaan budaya. Nah, budaya itu kan istilahnya memang kemudian dikreasikan oleh manusia, diciptakan oleh manusia. Kalau diciptakan oleh alam juga banyak, misalnya biosfer atau geopark gitu ya, itu juga itu yang membentuk alam. Itu juga bukan bagian-bagian yang memang juga UNESCO mengakui itu. Walaupun kemudian juga UNESCO, kalau mau bicara UNESCO di dalam tata kelola kebudayaan itu juga membaginya di tangible heritage dan intangible heritage. Baik, itu ternyata ya Solovers ya. Ternyata banyak sekali kreasi-kreasi tidak hanya dalam pemikirannya tapi direalisasikan juga dalam bentuk-bentuk secara fisik gitu ya Pak Hendro ya. Yang sampai saat ini ternyata masih ada dan tentunya harus kita lestarikan dan kelola juga lebih baik, biar bagaimana nih tadi yang jadi inti dari Pak Hendro adalah nilai-nilai kehidupan yang bisa terus diterapkan di kehidupan selanjutnya dari masyarakat daerah istimewa Yogyakarta atau juga seluruh di nasional kalau bisa ya Pak ya, untuk bisa untuk bisa menempel lagi gitu. Jadi begini, ketika kita bicara pengakuan UNESCO sebagai warisan dunia, maka sebenarnya itu adalah mewakili negara.
bukan semata-mata mewakili pemerintah provinsi ataupun kabupaten atau kota, tetapi itu mewakili negara Indonesia. Nah, kita tahu kita punya 6 situs warisan dunia di Indonesia. Nah, kita yang paling ragil ini, paling bontot baru ya Pak, paling bungsu ya Pak. Baik, ini juga menarik sekali di Solovers karena kembali kadang kita dengarnya kalau misalkan ngomongin kawasan Sumbu Filosofi, oh ini ada di Jogja atau daerah istimewa Yogyakarta, dan akhirnya berpikiran oh itu tugasnya aja yang ada di daerah istimewa Yogyakarta gitu. Padahal kalau kita melihat lagi bagaimana ini menjadi warisan budaya yang ada di Indonesia gitu ya, ini juga menjadi tugas kita bersama. Tapi sebelum kita melanjutkan Pak Hendro, kita juga akan mengajak dulu Solovers untuk bisa terus bergabung bersama kami di nomor 0818621013 atau juga di Instagram kami di @starjogjafm. Dan terima kasih, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, nanti kita tampung terlebih dahulu nggih. Dan kita masih akan melanjutkan beberapa pertanyaan yang tentunya juga masih akan kita buka mengenai Sumbu Filosofi itu sendiri nih Stolovers ya. Mungkin tadi udah ada beberapa hal yang disinggung oleh Pak Hendro mengenai apa aja sih misalkan kriteria penilaiannya gitu ya Pak. Tapi kalau lebih detail nih Pak, kalau kriteria penilaian yang ada dari Sumbu Filosofi yang ada di Jogja ini apa saja dan itu cukup berat nih Pak melalui prosesnya nih. Monggo Pak Hendro. Jadi UNESCO itu untuk menetapkan sebagai warisan dunia itu ada 6 kriteria. Baik. Boleh satu kriteria saja UNESCO bisa menetapkan sebagai situs warisan dunia. Nah, Sumbu Filosofi itu menurut UNESCO itu ada 2 kriteria di dalam Sumbu Filosofi. Kriteria pertama itu memberikan kesaksian yang luar biasa untuk peradaban Jawa, tradisi budaya yang hidup setelah abad 16. Keraton Yogyakarta tetap menjadi pusat peradaban Jawa. Adanya pertukaran nilai dan melalui praktek tradisi pemikiran, pemerintahan itu masih. Yang berikutnya, yang kriteria berikutnya yaitu bahwa Sumbu Filosofi itu pertukaran nilai itu menjadi praktek-prakteknya bisa lestari sampai hari ini. Jadi bisa menciptakan ensemble gitu. Jadi kalau ensemble itu kalau di dalam pertunjukan teater itu kan adanya keserasian harmoni antara pemain, sutradara, kemudian properti dan sebagainya ya, penata musik dan sebagainya. Dan kehidupan itu sampai hari ini harmoni masih bisa dilihat, terutama di dalam kehidupan yang terjadi di Keraton Yogyakarta. Nah, 2 kriteria itu yang sampai hari ini masih tetap lestari, baik di dalam tembok keraton maupun di luar tembok keraton. Misalnya ketika kita bicara tentang bagaimana tradisi masyarakat masih bisa di dalam masyarakat masih kita bisa temui. Misalnya ketika orang mengandung itu masih ada selamatan untuk mitoni. Kemudian ketika lahir nanti ada brokoan. Kemudian mau beranjak mulai jalan kaki ada tedak siten dan sebagainya. Itu adalah proses kehidupan yang kemudian tradisi-tradisi baik di dalam maupun di luar keraton masih bisa kita temui di masyarakat, dan itu masih hari ini masih lestari, dan itu sudah sangat lama sekali. Betul, dan itu menjadi satu bagian ya Pak ya, yang kayaknya mungkin secara ada yang menyadari, ada juga yang tidak menyadari bahwa itu menjadi bagian budaya dan itu warisan juga yang termasuk nih bagaimana pengelolaan dan juga pelestarian dari kawasan Sumbu Filosofi itu ya Pak ya. Baik, ini juga ada beberapa pertanyaan lagi yang sudah masuk, tapi kita akan tampung dulu karena beberapa juga bisa kita padu-padankan bersama gitu. Dan Pak Hendro, kita akan break dulu sejenak. Dan juga Stolovers, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Jadi untuk Stolovers yang mungkin baru saja bergabung, selamat bergabung. Kita sedang ada di Bincang Jogja tentang harmoni seni di kawasan Sumbu Filosofi bersama Kepala Balai Pengelolaan Kawasan Sumbu Filosofi. Untuk Anda yang ingin bergabung, ingin bertanya atau juga ingin sedikit curhat gitu ya, monggo silakan bisa di nomor 0818621013 dan kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Masih bersama Gia di Bincang Jogja kali ini, Stolovers bersama BPKSF, dan kita juga masih ditemani oleh Pak Hendro di studio Star FM yang nampaknya nih makin banyak kayaknya yang ingin kita bicarakan bersama Pak Hendro ya, karena ini juga sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk juga. Tapi sebelum kita beranjak ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya, kita masih mau ngajak Stolovers nih untuk bisa bergabung bersama kami baik di nomor 0818621013 atau juga di Instagram kami di @starjogjafm. Tentu ini banyak sekali hal-hal yang sudah dilakukan oleh BPKSF, salah satu
satunya bersama Pak Hendro dan teman-teman gitu ya Pak Hendro ya. Dan ini kan nampaknya dari apa tadi yang kita sudah coba bicarakan tentang perjalanan, kemudian juga kriteria penilaian gitu kan. Akhirnya dengan adanya gelar ini kan juga pasti ada konsekuensi yang kita ambil ya Pak, atau juga yang harus kita jalani gitu. Nah kalau menurut Pak Hendro ini, dari penglihatan Pak Hendro dan juga teman-teman dari BPKSF gitu Pak, apa sih konsekuensi dari penetapan ini dan apakah banyak yang harus dibenahi nih Pak? Enggak? Iya, baik. Jadi lebih tepatnya status ya, kita menyandang status sebagai warisan dunia. Banyak hal sebenarnya memang ketika kita menyandang status warisan dunia itu, ini lebih kepada satu penguatan sebenarnya. Jadi kalau status warisan dunia itu kalau Bapak Gubernur selalu mengatakan itu sebenarnya bonus ketika kita mau melakukan upaya pelestarian dan pengembangan warisan dunia. Nah, kata-kata bonus ini kan berarti sebuah peluang untuk kita lebih meningkatkan upaya-upaya pengelolaannya. Karena sesungguhnya yang paling penting adalah bahwa nilai-nilai yang ditanamkan dari mulai Pangeran Mangkubumi atau Hamengkubuwono yang pertama sampai hari ini betul-betul bisa memberi arah di dalam pembangunan karakter masyarakat Yogyakarta. Ngerso Dalem selalu mengatakan bahwa kebudayaan itu tidak hanya sekedar seni, tradisi, tetapi adalah peradaban. Nah, ketika bicara peradaban, maka kemudian kita bicara tentang bagaimana membangun sebuah karakter manusia Jogja. Nah, ketika itu kemudian menjadi situs warisan dunia, itu menjadi sebuah penguat. Karena dengan itu maka kemudian kita lebih serius untuk kemudian melakukan upaya pengelolaan. Penanda properti atau atribut yang sudah ditetapkan oleh UNESCO itu kemudian menjadi perhatian kita. Karena UNESCO ketika menetapkan itu juga kemudian memberi syarat kira-kira begitu. Syaratnya adalah bahwa kemudian kita harus punya komitmen di dalam pengelolaannya. Nah, itulah yang kemudian kenapa kemudian dibenahi dalam hal apa? Misalnya ketika kita bicara tentang pengelolaan atribut itu bagaimana itu bisa terpelihara, maka kemudian banyak upaya yang harus dilakukan, termasuk terhadap ancaman bencana misalnya. Maka kita harus menyiapkan betul yang selama ini misalnya di komplek Kepatihan, komplek Pasar Beringharjo, Masjid Gede, Taman Sari, Keraton, itu apakah sudah ada dokumen SOP dalam rangka penanggulangan bencananya. Bagaimana kalau terjadi misalnya banjir, gempa, bahkan misalnya kebakaran. Nah, itu yang harus dilakukan. UNESCO mewajibkan kita punya itu. Supaya kemudian, supaya apa? Ya supaya kembali kepada pemerintah daerah sendiri. Supaya kemudian propertinya itu terjaga, diantisipasi kalau ada gangguan-gangguan. Seperti itu. Baik, nah itu juga Stallovers menarik juga karena akhirnya kembali ke bagaimana keterlibatan hidup masyarakatnya yang ada di Jogja. Yang kita juga tahu ya Pak Hendro ya, bahwasanya Jogja ini, masyarakat Jogja sangat variatif gitu kan, sangat hetero gitu, baik yang memang betul-betul yang lahir dan besar di Jogja, atau juga beberapa teman-teman entah itu yang pelajar atau pekerja, itu kan juga menjadi bagian dari masyarakat Jogja gitu. Nah mungkin itu juga sejalan dengan pertanyaan yang sudah masuk bersama kami di Instagram. Ini dari Mas Dewi 89. Halo, selamat pagi Mas Dewi, terima kasih sekali pertanyaannya. Ini kita rangkum saja langsung juga bahwasanya Pak, bahwa apa yang kita temukan ini kan masyarakat setidaknya udah tahu sebetulnya sumbu filosofi itu apa dan bagaimana misalkan prosesnya. Tapi menurut Mas Dewi gitu, bahwa spiritnya ini belum dimengerti sepenuhnya. Mungkin melihat juga ya tadi banyak sekali masyarakat yang tidak hanya besar di sini gitu Pak. Nah akhirnya apa sih Pak langkah yang dilakukan BPKSF untuk menguatkan pemahaman ini? Monggo. Itu justru tantangannya. Ketika misalnya sumbu filosofi ditetapkan, itu bukan hanya kita menjaga atribut yang sifatnya fisik saja. Misalnya panggung kerapia supaya kemudian selalu bersih, terjaga, kemudian beteng dan keraton dan ya properti lainnya. Tetapi justru tantangannya adalah bagaimana kemudian masyarakat memahami memang. Nah, ini upaya ini harus kami lakukan memang. Inilah salah satu tugas dari BPKSF. Kita punya salah satu seksi edukasi, monitoring, humas, monitoring dan evaluasi. Itu yang memang bekerja keras untuk kemudian mentransportasi informasi, nilai-nilai yang kemudian ada di dalam sumbu filosofi ini kepada masyarakat, sehingga kemudian masyarakat
tidak hanya kemudian ini Jalan Malioboro itu sumbu filosofi loh, tetapi kemudian paham Malioboro itu berasal dari kata apa, misalnya di sepanjang Jalan Malioboro, kemudian dari Tugu sampai Keraton, misalnya vegetasinya apa saja, kenapa vegetasinya ada pohon asem dan gayam, misalnya itu paham. Nah, kok nggak ditanami kelengkeng saja, misalnya atau duren gitu misalnya. Tetapi kemudian karena itu yang ditanamkan filosofinya itu ada gitu. Pemilihan vegetasinya juga tidak kemudian sembarangan. Nah, memang itu menjadi tantangan kami dan kami mengajak. Jadi kalau kita bicara tentang tata kelola lembaga untuk pengelolaan itu, kita punya 3 level. Satu level pertama itu level strategis pengambil kebijakan. Tentu saja di sana Pak Gubernur bersama semua jajaran eselon 2 secara sektoral itu kita bentuk dibentuk oleh gubernur itu dengan sekretariat bersama, bahwa itu di level provinsi maupun di level kabupaten kota. Itu nangani beberapa sektor-sektor tertentu, misalnya sektor transportasi nanti dinas perhubungan dan jajarannya gitu. Nah, di level selain ada sekretariat bersama, ada Keraton Yogyakarta, karena 90% properti yang ditetapkan UNESCO itu pemiliknya adalah Keraton Yogyakarta. Ya, tentu saja karena memang dulu cikal bakal Yogyakarta memang dari keraton itu, dan sampai hari ini negara masih mengakui bahwa kita gubernur dan wakil gubernur itu dari kerajaan dan kadipaten. Itu salah satu pengakuan di keistimewaan kita. Nah, 90% itu keraton. Maka kemudian keraton dan pemerintah provinsi, kabupaten, kota itu ditempatkan di level atas untuk mengambil kebijakan-kebijakan strategis. Nah, kami di level berikutnya, Balai Pengelolaan Kawasan Sumbu Filosofi itu untuk mengkoordinasikan kebijakan-kebijakan strategis itu untuk diimplementasikan. Nah, kemudian di level operasional ada namanya Pokjanis yang kemudian beranggotakan dari kementerian atau mantri, kemudian penewu kalau di kabupaten, lurah, kemudian unsur Karang Taruna dan LPMK. Nah, harapannya teman-teman yang kemudian kita wadahi sebagai Pokjanis itu bisa membantu untuk kemudian menyebarkan nilai-nilai tadi. Jadi ini akan lebih, karena mereka lebih dekat kepada masyarakat. Pertemuan-pertemuan warga bisa dijadikan media untuk kemudian kita bisa ngobrol ke apa itu sumbu filosofi, tidak hanya sekedar Malioboro yang setiap hari tidak ada matinya, tetapi kemudian kita paham kenapa kemudian itu. Ini sangat penting karena kemudian ketika kita bicara pengelolaan, maka kalau masyarakatnya sudah sadar itu akan mempermudah akan ikut menjaga, kira-kira begitu. Ada yang mau misalnya mengganggu Tugu Jogja untuk divandalisme misalnya, itu kalau masyarakatnya paham, ini satu atribut yang sangat penting. Tidak hanya Jogja yang memiliki, ini milik dunia loh. Maka kemudian harus kita jaga bersama. Ini sangat penting karena punya nilai-nilai seperti ini menyimbolkan ini. Nah, kalau masyarakatnya paham, saya kira ini menjadi satu kekuatan untuk kita bisa lebih efektif, efisien mengelola kawasan sumbu filosofi. Baik, itu ternyata upaya salah satu juga yang bagaimana nih misalkan untuk penerapan spiritnya ya Pak ya, tidak hanya tadi dari kebijakan gitu kan Salofers, tapi juga ada bagaimana pelibatan, dan ini juga sejalan dengan pertanyaan lainnya nih Pak. Tapi sebelum itu kita juga pengen tahu dulu Pak, selain tadi misalkan dari ada beberapa ranah mungkin ya atau tahapan siapa saja yang juga bertugas, cukup banyak tugasnya untuk pelestarian atau pengelolaan ini gitu. Tapi upaya lain nih Pak untuk tadi kan kita untuk bisa terus menerapkan spirit-spiritnya selain tadi misalkan dengan Pokjanis gitu. Ada nggak sih Pak yang juga tidak hanya untuk masyarakat secara langsung gitu, tapi juga untuk siapapun yang datang, entah wisatawan dan lain sebagainya, yang dilakukan sebagai upaya pelestarian dari BPKSF itu sendiri? Jadi dalam konteks pengelolaan UNESCO itu menengarai kira-kira gitu. Itu ada 5 ancaman kira-kira gitu. Yang bukan 5, ya semacam ancaman lah yang bisa mempengaruhi properti. Itu yang pertama adalah tekanan pembangunan. Nah, ketika kemudian Yogyakarta diakui sebagai situs warisan dunia, tentu saja orang pengen tahu dan datang ke Jogja. Maka kemudian pengaruhnya menjadi banyak tuh. Banyak yang kemudian ingin berbisnis di Jogja dan sebagainya. Nah, mau tidak mau tidak terhindarkan pembangunan di sana sini, dan itu merupakan salah satu
ancaman dalam tanda kutip. Kalau tidak dikelola dengan baik, maka bisa menghilangkan nilai-nilai yang nilai universal luar biasa yang menjadi kriteria kita. Misalnya tiba-tiba kalau tidak dikendalikan, Jogja tumbuh sebagai kota metropolitan, dan itu berbeda dengan filosofi-filosofi yang ditanamkan. Seperti itu. Yang kemudian ada tekanan lingkungan. Kalau kita tidak mengatur lalu lintas dengan baik, polusi di mana-mana dan sebagainya, ini juga bisa mempengaruhi. Termasuk isu terakhir tentang pengelolaan sampah dan limbah misalnya. Nah, itu menjadi bagian dari pengelolaan yang harus dilakukan. Selain itu, kemudian tadi sudah saya sebut ada penanggulangan bencana. Bencana Jogja punya pengalaman panjang, beberapa kali terjadi. Mungkin yang sungai banjir itu yang jarang, karena memang ini justru keistimewaannya yang dibangun di tengah dua sungai dan sebagainya. Kemudian ada pengelolaan wisatawan yang harus memang betul-betul dilakukan, karena ini ada semacam paradok. Ketika kita hanya mendatangkan wisatawan sebanyak-banyaknya, tidak dikelola dengan baik, makanya sebenarnya ancaman bagi pelestarian itu sendiri. Kita belajar dari Borobudur misalnya. Ketika tidak dikelola, maka kemudian ancaman bagi situs candinya misalnya. Yang kemudian dalam hal ini ada penduduk yang di kawasan Sumbu Filosofi yang memang semakin lama tentu saja yang tinggal semakin banyak ya, sebagai urban, dan ini juga perlu penanganan strategi tersendiri ya, karena bisa jadi bisa mengancam banyak properti yang ada di sana. Nah, ini tentu saja tidak bisa dilakukan oleh BPKSF. Ini tetap secara sektoral. Kemudian tadi saya sebutkan bagaimana mengatur traffic lalu lintas itu oleh Dinas Perhubungan, bagaimana membuat ruang terbuka hijau tetap oleh Dinas Lingkungan dan Tata Ruang misalnya. Nah, banyak yang kemudian fasilitas-fasilitas lain oleh Dinas PUSDM misalnya. Dan kami hanya memastikan saja ketika ada pembangunan di kawasan Sumbu Filosofi, apakah itu di kawasan inti, penyangga maupun di wider sightingnya, itu tidak akan mengganggu OUV. Maka kemudian kita bagaimana penerapan heritage impact assessment dan sebagainya. Ini tugas-tugas kami. Karena menjaga, intinya itu bagaimana menjaga OUV itu tidak berkurang, kira-kira begitu. Oke, ini juga mungkin sejalan dengan keresahan atau pertanyaan dari salah satu Star Lovers juga nih Pak. Ini ada Avrian Putri katanya, karena kita melihat tadi kan ada beberapa hal yang harus diantisipasi ya Pak ya, dari pembangunan dan lain sebagainya. Salah satunya adalah di kawasan Malioboro gitu. Nah, beliau bertanya apakah dengan pengakuan dari dunia ini membuat Malioboro juga akhirnya harus terus dibenahi gitu Pak, dan itu masuk ke ranah mana nih, concern yang mana nih Pak kalau ada pun ini? Ya, saya kira Malioboro itu sependek pengetahuan saya, karena saya sudah mulai jadi ASN itu sekitar tahun 95-96 itu masuk di Pemprov itu, dan kebetulan saya pernah menjadi notulis ketika ngerso dalem itu rapat Forkompimda sekitar tahun 2000-an. Itu sudah dibahas bagaimana kemudian menata kawasan Malioboro. Itu sudah dibahas oleh Bupati, Wali Kota, dan dipimpin oleh Sri Sultan. Artinya apa? Artinya waktu itu tentu saja belum ada pemikiran untuk kemudian mendapatkan pengakuan UNESCO. Pemerintah daerah, Pak Gubernur itu sudah memikirkan itu panjang. Nah, kemudian sekali lagi bahwa pengakuan oleh UNESCO itu menjadi bonus di dalam tata kelolanya. Tetapi bahwa kemudian Malioboro itu akan selalu dibenahi itu tidak hanya karena UNESCO, tetapi memang kebutuhan di dalam pengelolaan pemerintahan, pembangunan dan sebagainya. Tentu saja itu tadi kami sampaikan, Sumbu Filosofi itu dibangun oleh Hamengkubuwono pertama. Sekitar abad ke-17 ya, 1755. Itu sudah diterapkan nilai-nilai. Dan sampai hari ini masih kita lihat. Nah, nilainya masih lestari. Maka kemudian tugas kita hari ini adalah kemudian melestarikan itu, mengembangkan, memanfaatkan itu. Nah, ini yang berat itu sebenarnya. Nah, itu juga ya Pak yang melihat bagaimana ada dinamika itu sendiri kan yang menjadi tantangan, yang mungkin nanti kita akan lihatnya bagaimana upaya-upaya secara praktikal dan teknis gitu ya Pak, melihat dari sisi seni dan harmoni seninya akan seperti apa juga nanti kita akan kupas bersama Star Lovers. Tapi sebelumnya terima kasih banyak buat Star Lovers juga yang sudah bergabung baik di 101,3 Star FM Inspiring Sound atau juga di Instagram kami di @starjogjafm. Dan ini juga masih banyak hal yang pasti akan kita bahas bersama. Jadi karena masih ada beberapa pertanyaan yang akan kita coba lihat lagi, kita akan break dulu sejenak Star Lovers.
Lovers, dan kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. FM Sengaja nomor 41 Yogyakarta, 101,3 Star FM Inspiring Sound. Lovers, gimana nih di jam 9.45 ini? Apakah Lovers sudah semakin siap menjalani hari-harinya, terutama di bulan Desember ini yang baru minggu kedua ya. Tapi sebelumnya nih, dia juga mau ngingetin Lovers, selain kita harus tetap ini ya, menjalani beberapa kehidupannya dengan nilai-nilai yang ada. Salah satunya yang harus kita terus tanamkan dalam diri adalah menjaga kesehatan tubuh kita nih, terutama buat Lovers yang sering banget suka ngerasain rasa nyeri di lambung gitu Lovers. Tapi jangan khawatir ya, karena sekarang udah ada Freshmax nih Lovers yang mampu ngatasin semua masalah lambung kayak rasa nyeri, kembung, mual, muntah, bahkan sampai luka infeksi di lambung nih Lovers. Pokoknya nyaman, gak apa-apa karena ini terbuat dari 100% bahan herbal, yaitu madu hutan asli dan juga kunyit yang aman buat pemakaian jangka panjang sama minim efek samping. Bahkan udah berizin BPOM dan juga bersertifikat MUI. Jadi Lovers nanti bisa langsung beli aja, cari aja informasinya di sosmednya juga di @freshmax.id. Yang mau beli bisa langsung di apotek-apotek terdekat Lovers, karena tersedia dalam 2 kemasan ukuran 200 ml dan juga 130 ml. Pokoknya makan gak perlu parno, gak perlu pilih-pilih, gak apa-apa kan? Lembungnya tetap nyaman karena ada Freshmax. Tapi yang penasaran dengan sumbu filosofi, tenang aja karena masih ada Pak Hendro bersama kita di sini yang juga masih siap nih untuk kita tanya-tanya gitu Pak ya. Masih ada waktu juga nih Lovers sampai dengan jam 10. Jadi buat Lovers yang mungkin baru saja bergabung, bisa juga yang mau kasih testimoni, mungkin yang mau juga bertanya, boleh banget. Ini juga berjalan dengan tentang spirit nih Pak Hendro. Ini ada testimoni yang masuk bersama kita. Ini dari Weekend di Bantul, menanggapi salah satu fenomena yang lagi ramai kemarin. Salah satu tokoh dengan penjual es teh itu, yang ternyata dia kira itu asalnya dari Jogja. Ternyata pas dicari tahu lagi, ternyata bukan, karena dianggapnya kok masa iya sih orang Jogja berkata kasar gitu ya Pak ya. Ternyata nilai-nilai itu juga masih tertanam di Weekend seperti itu. Mungkin ini sejalan juga dengan spirit-spirit yang juga pengen dibawa oleh kawasan atau sumbu filosofi itu ya Pak ya, yang tentu banyak upaya yang akan dilakukan, yang akan kita cari tahu bersama juga. Kembali lagi nih Pak Hendro, tentang tadi Pak Hendro juga bahas ada keterlibatan masyarakat, salah satunya dari Pokjanis mungkin ya Pak ya. Boleh dong cerita lebih lanjut nih Pak, untuk kerja-kerjanya seperti apa atau keterlibatannya seperti apa dan memanfaatkan apa aja nih Pak, monggo. Baik. Memang kalau kita bicara Pokjanis, karena tadi ada unsur pemerintah maupun masyarakat ya. Pemerintah dalam hal ini Kemantren atau kecamatan di kota, Kapanewon, kecamatan di kabupaten, dan ada di Kabupaten Bantul itu karena wilayah selatan itu ada 2 kalurahan, Bangun Harjo dan Panggung Harjo. Nah, tentu saja pada level-level itu banyak sekali yang kebijakan-kebijakan yang berkaitan ke masyarakat. Nah, secara administratif mungkin nanti dari teman-teman di Kemantren, Kapanewon itu juga ingin membantu. Nah, yang menarik adalah bagaimana keterlibatan teman-teman di Karang Taruna maupun LPMK yang mereka selama ini pasti ditokohkan oleh masyarakat setempat. Ketokohan mereka itu sangat bermanfaat untuk kemudian itu tadi bagaimana menyebar spirit sumbu filosofi kepada warga masyarakat, memberikan informasi tentang bagaimana harus mengelolaan, karena mereka juga kita bekali tentang bagaimana pengelolaan kawasan sumbu filosofi seperti apa, bahkan kemarin terakhir tentang mitigasi bencana, keterlibatan mereka dan sebagainya. Karena misalnya ketika kita bicara tentang mitigasi bencana di kawasan sumbu filosofi atau kawasan cagar budaya akan berbeda dengan kawasan umum lainnya. Ada beberapa hal yang spesifik harus ditangani gitu. Nah, ini yang kemudian kita berikan pembekalan kepada kelompok kerja teknis. Termasuk bagaimana kemudian kalau kita bicara tentang pemberdayaan masyarakat, selalu saya sampaikan masyarakat di kawasan sumbu filosofi harus menjadi tuan rumah, menjadi tuan rumah di kawasannya sendiri. Harus menyadari bahwa saya tinggal di kawasan sumbu filosofi yang merupakan warisan dunia. Maka kemudian kita bisa berkolaborasi, kemudian bermitra di dalam rangka mengembangkan kawasan itu sendiri. Nah, ini yang sedang kami pikirkan, bagaimana kami bisa berkolaborasi, bermitra dengan masyarakat supaya ketika status warisan dunia itu disematkan kepada sumbu filosofi, maka kemudian masyarakat harus dapat mengambil manfaat yang luar biasa itu.
tidak semua, tidak gampang untuk mendapatkan status itu. Nah, ini harus betul-betul kita manfaatkan. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini harus didiskusikan. Tidak hanya karena memang saya melihat pengembangan kawasan sumbu filosofi itu berbeda dengan pengembangan misalnya ketika kita bicara tentang desa budaya misalnya. Sangat berbeda. Sehingga ada pendekatan tersendiri. Ada levelnya. Level tertingginya bagaimana kemudian OUV itu bisa bertahan. Nah, baru kemudian operasionalisasinya bagaimana? Partisipasi masyarakatnya harus bagaimana? Nah, kalau kemudian kita bicara itu, maka kemudian misalnya ini contohnya seni budaya apa yang harus kita kembangkan di sana. Gitu. Ada nilai-nilai yang kemudian tidak bisa kita tabrak ketika misalnya kita bicara sumbu filosofi dan kita kalau sadar tidak sadar ini ya, sumbu filosofi Penggal Selatan yang merupakan pengejawantahan dari filosofi Sangkaning Dumadi, dari mana masyarakat orang manusia itu berasal, lahir, dewasa sampai kemudian menikah. Itu ada semacam proses pendidikan yang kemudian pembentukan karakter yang kuat di sana. Nah, dalam konteks itu yang berkembang di sana justru memang lembaga-lembaga pendidikan, pondok pesantren bekerja tumbuh ada di sana dan itu sangat kuat. Nah, kalau kemudian kita bicara Penggal Utara, maka ya di sanalah yang kemudian ketika bicara tentang seseorang mencari jati diri, mau kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa itu ternyata banyak godaannya loh kalau di utara itu. Apa tuh Pak godaan-godaan itu Pak? Kalau di sebelah selatan itu opo-opo ra ono, tapi kalau di sebelah utara itu opo-opo ono gitu. Nah, pendekatannya tentu saja akan menjadi berbeda. Misalnya ketika kita di selatan itu bisa melakukan pendekatan-pendekatan yang sifatnya edukatif. Nah, kalau di sebelah utara kita bisa lebih berkreasi dengan seni yang ada misalnya seperti itu. Nah, karena mau tidak mau ini ada perkembangan zaman, tapi tidak boleh lepas dari nilai-nilai itu sendiri. Nah, yang kita khawatir itu bagaimana kemudian seni atau kebudayaan itu menggerogoti, mengurangi nilai-nilai filosofi yang ada di situ. Misalnya ini contoh gampang, kita bikin festival di Malioboro tapi kita tidak mengelola sampahnya misalnya begitu. Justru itu yang kemudian bertolak belakang. Maka kemudian kemarin kami berdiskusi dengan teman-teman di Balai Pengelolaan Sampah itu bagaimana setiap festival, setiap ada agenda-agenda seni itu SOP-nya harus kemudian pemrakarsanya itu menyiapkan tata kelola sampahnya bagaimana. Sampai tidak hanya sampai mengumpulkan tetapi sampai ke pembuangannya bagaimana. Itu ya Pak yang kadang lupa juga ya Pak ya. Iya, saya kira itu penting. Ini sebenarnya hal-hal kecil yang menunjukkan bahwa itulah nilai-nilai filosofinya. Jadi kita tidak hanya sangkan paraning dumadi tapi hamemayu hayuning bawono. Hamemayu itu membuat cantik, hayuning itu cantiknya, bawono itu bumi. Jadi bagaimana kita tetap bisa mempertahankan kecantikan bumi yang kita injak ini gitu. Maka kemudian kan hubungan antar manusia, manusia dengan Tuhan dan manusia dengan lingkungan itu harus harmoni. Pokoknya hubungannya banyak sekali ya, nggak cuma tunggal gitu ya Pak ya. Jadi kita harus setiap memaknai setiap kegiatan yang ada di situ tidak hanya sekedar menjadi tontonan semata-mata, tetapi kemudian menjadi tuntunan hidup. Nah, karena tadi kalau ada yang menyinggung tentang karakter tadi, saya kira masyarakat Jogja mudah-mudahan tidak akan punya karakter yang menyakiti orang lain. Itu yang paling penting. Karena dagelan-dagelannya orang Jogja itu mengolok-olok dirinya sendiri, merosting dirinya sendiri. Bukan orang lain. Jadi itu kalau kita mau melihat dagelan-dagelan khas Jogja itu seperti itu. Baik Pak. Jadi tidak akan menyakiti orang lain. Quotes-nya adalah bagaimana misalkan humor itu menertawakan diri sendiri ya Pak ya. Dan juga bukan orang lain. Jadi bukan orang lain yang kemudian berpotensi menyakiti hati orang lain. Nah, itu juga pemaknaan sangkan paraning dumadi itu. Jadi dari mana berasal? Kalau dia paham betul bagaimana dari mana dia berasal dan dari mana dia akan kembali, maka
dengan pemahaman itu saja karakter masyarakat Jogja tentu saja akan harmoni, tidak saling menyakiti tadi. Itu dia Pak ya. Karena ini juga masih ngomongin harmoni nih Pak. Mungkin ini jadi satu hal yang adakah misalkan satu kegiatan atau misalkan upaya yang mengharmonisikan seni budaya dengan apa yang lagi dilakukan dengan BPKSF yang terdekat mungkin Pak, ada yang mau dilakukan ini? Saya kira kalau ini kan akhir tahun ya, kegiatan di Malioboro sudah sangat padat. Tentu saja kalau ada event-event besar memang akan membuat lebih ini. Kalau kami sendiri dari sebenarnya BPKSF itu tidak fokus pada bagaimana menyelenggarakan event di dalam itu, tetapi tadi itu bagaimana pengelolaan itu. Itu yang penting dan saya kira Malioboro akan hadir, masyarakat akan kemudian tetap mengidolakan Malioboro sebagai media untuk berekspresi. Nah, kalau kami akan memulai mungkin tahun depan, yang selama ini kami mengadakan kegiatan Selasa Wage di sana, tetapi juga teman-teman dari Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta ataupun dari dinas-dinas yang lain, OPD yang lain, tentu saja memanfaatkan sumbu filosofi, utamanya Penggal Utara, dan mudah-mudahan nanti teman-teman OPD itu juga tertarik untuk menyelenggarakan kegiatan di sumbu filosofi Penggal Selatan ya, dengan pendekatan yang pas tentu saja ya, sesuai dengan filosofi yang ada di sana. Oke, berarti itu ada program-program yang nanti akan dilakukan di 2025 ya Pak ya. Banyak sekali. Walaupun saat ini juga masih terpusatnya di beberapa titik mungkin ya Pak ya. Dan semoga itu juga bisa bagaimana, kayaknya sebetulnya juga sebelumnya sudah ada beberapa kumpulan atau obrolan bersama Pokjanis dan lain sebagainya juga yang sedang terus menggodok gitu ya Pak ya. Hal-hal yang mungkin akan dilakukan di 2025 Stolovers. Ya mungkin nanti bisa kita ikuti bersama nggak ya Pak update-annya mungkin di Instagram atau di mana juga ya. Nanti bisa, kita juga punya Instagram, punya media sosial lainnya, nanti bisa diikuti kegiatan apa saja. Dan tidak hanya itu sebenarnya, kalau tadi banyak masukan kepada apa di dalam acara ini, sebenarnya warga masyarakat juga bisa memberikan masukan, berdiskusi dengan kami bagaimana kemudian kita bisa bareng-bareng mengelola kawasan sumbu filosofi. Karena tentu saja ini bukan menjadi tugas kami satu-satunya. Ini harus berkolaborasi, sinergi lintas sektor. Karena memang menjaga kepercayaan atas status yang diberikan oleh UNESCO sebagai representasi dunia itu juga tidak mudah. Itu tantangannya banyak sekali. Ini harus dilakukan bersama-sama. Itu dia Stolovers. Jadi tugas bersama, PR bersama, dan tidak hanya kembali lagi bagaimana misalkan tadi ya beberapa hal yang secara fisik ataupun non fisik yang harus kita jaga, tapi bagaimana implementasinya ya Pak ya. Yang itu juga mungkin menjadi tugas utama dari BPKSF dalam pengelolaannya. Yang itu menyuntik spirit-spirit lain mungkin ya Pak ya, untuk dilakukan berbagai macam kreasi seni budaya yang ada, yang juga nanti bisa beriringan dengan kerjanya BPKSF. Baik Bapak, mungkin ada satu harapan lain Pak yang ingin disampaikan entah untuk 2024 atau 2025, monggo silakan disampaikan. Ya, Star Lovers, apalagi nih Gen Z atau generasi milenial gitu, saya kira teman-teman punya tafsir yang kemudian bagaimana menafsir sumbu filosofi dengan perspektif teman-teman semua. Saya kira itu tidak ada salahnya, apalagi kita menyongsong era-era digital dan sebagainya. Tetapi saya berharap bahwa nilai-nilai sangkan paraning dumadi, menyadari dari mana kita lahir, dari mana kita akan kembali, itu menjadi dasar dalam pembentukan karakter teman-teman semua supaya jangan kehilangan arah. Jadi manusia Yogyakarta, bangga menjadi manusia Yogyakarta yang punya karakter kuat, menghormati satu sama yang lain, kemudian bersemangat, toleran dan sebagainya. Baik, itu dia ya Stolovers ya. Ini jadi satu penutup yang manis dan hangat, semoga di pagi hari ini yang sudah diguyur hujan gitu Pak ya beberapa hari ini. Dan juga ini ada Pak Chandra testimoninya, yuk pertahankan tradisi Yogyakarta katanya gitu. Terima kasih banyak Stolovers atas pertanyaan dan juga testimoninya yang sudah masuk, juga kesan-kesannya juga. Kembali lagi tafsiran kembali pada kita, tapi bagaimana kita secara bijak juga melihat dan juga bisa menerapkan berbagai macam hal yang ternyata ini kaya akan nilai dan juga filosofi. Untuk itu terima kasih banyak untuk Pak Hendra
Vendo kasih. atas waktunya dan juga obrolannya di pagi hari ini. Semoga nanti ada waktu lagi kita bisa bahas lebih dalam lagi ya Pak ya, dengan program-programnya yang ada untuk terjadi harmonisasi di antara Sumbu Filosofi dan juga masyarakat sekitarnya. So Lovers, terima kasih banyak atas kehadirannya di pagi hari ini. Untuk itu saya Pelogia Suparman pamit, dan kita akan kembali dengan program-program lainnya tentunya yang masih banyak sekali yang bisa Star Lovers ikuti. Dan tentunya juga stay happy, healthy and wealthy. Terima kasih banyak dan sampai jumpa.